Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast di akhir bulan Juni 2024 ini kami mau menutup fokus pembahasan kami selama bulan Juni ini. Kalau Anda setia mengikuti pembahasan kami podcast panjang bulan Juni ini, di awal kami membahas tentang FCA Brand, satu blunder luar biasa yang dilakukan BEI yang sejak awal kami katakan berpotensi menghancurkan IHSG, dan ternyata apa yang kami katakan itu langsung menjadi kenyataan. IHSG langsung turun tajam dan kami berulang kali, bahkan saya banyak yang mengatakan saya emosi dengan FCA ini, dan kami berulang kali protes keras tentang kebijakan FCA terhadap brand ini yang bukan hanya menghancurkan IHSG tapi membuat brand yang awalnya kokoh jadi perusahaan terbaik di Indonesia bahkan sempat turun sampai peringkat ketiga. Tentunya ini satu pencapaian sangat memalukan buat perusahaan sekelas brand sampai peringkat 3 di Indonesia. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu mendekati RUPS-BEI, Pak Prabowo Pangestu bergerak melakukan pembelian saham brand langsung auto reject atas. Beberapa hari kemudian kebijakan FCA untuk brand dihapuskan sehingga brand bebas lagi bergerak naik, dan harga brand pun puji Tuhan sekarang sudah terus naik sejak FCA itu. Dan sekarang sudah kembali ke tahtanya menjadi perusahaan terbaik dan nomor 1 di Bursa Efek Indonesia, tentunya menyusul BCA yang memang harusnya di peringkat kedua. Setelah pembahasan brand di beberapa podcast yang lalu, kami mengatakan rasanya sudah cukup, toh semua yang kami katakan sudah terbukti. Supir angkot sudah kembali menaikkan saham brand terus menerus, dan kami memindahkan fokus pembahasan kita ke saham BBRI. Pada saat itu BBRI baru saja mencetak rekor merebut tahta Gotoh sebagai perusahaan saham dengan nyangkuters terbanyak di bursa kita, di mana ada lebih dari 500.000 investor pahlawan bursa yang nyangkut di saham BBRI, jauh mengalahkan Gotoh yang jumlah saham investor nyangkutnya paling sekitar 300.000. Pada saat itu, waktu itu lagi kondisi lagi kalut-kalutnya, IHSG sedang BBRI sedang ada di level 4.000-an, 4.100, 4.000-an. Kami pada saat itu dengan tegas mengatakan bahwa pada podcast kami, kalau ini tidak berhenti, kalau investor lokal tidak berhenti membeli saham BBRI dari investor asing, maka harga saham BBRI akan terus turun. Satu-satunya cara untuk menolong saham BBRI adalah investor lokal, pahlawan bursa mau berkorban menjual saham BBRI kembali ke asing, dan saham BBRI akan naik kembali. Ada beberapa podcast kami jelaskan untuk menekankan hal tersebut. Kami katakan itu pada kondisi BBRI lagi jelek-jeleknya di level 4.000-an. Tentunya pada seperti diduga, begitu banyak investor lokal yang nggak mengerti, begitu banyak investor lokal pahlawan bursa yang marah karena disuruh cut loss. Tapi puji Tuhan, ternyata meskipun banyak netizen marah-marah, tapi ternyata omongan kami didengarkan. Sejak podcast itu kami rilis, fokus pembahasan kami pindahkan ke BBRI, secara perlahan terlihat jelas dalam indikator-indikator yang juga sering kami tunjukkan, pembelian para pahlawan bursa, para investor lokal di saham BBRI mulai berkurang. Semakin lama semakin berkurang, dan 2 hari terakhir apa yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita harapkan akhirnya terlaksana. Para pahlawan bursa mulai melakukan cut loss di saham BBRI, dan langsung tentunya seperti yang kami katakan, itulah kunci kenaikan BBRI. Dan sejak investor lokal melakukan cut loss, pahlawan bursa melakukan cut loss, saham BBRI langsung terbang dalam 2 hari terakhir. Dan kami harap tentunya dengan podcast ini kami juga nggak perlu lagi bahas BBRI ke depan, karena harapan kami tentunya kondisi ini terus berlangsung, investor lokal terus menjual sahamnya ke investor asing, dan saham BBRI pun kembali terus bergerak naik, mudah-mudahan ke 5.000, ke 6.000, atau ke 10.000, ke berapapun investor lokal mau dan menginginkan saham ini mereka goreng, selama investor lokalnya tentunya tidak ngebandel beli lagi saham BBRI ke depan yang membuat harga sahamnya semakin turun. Jadi kurang lebih
itu yang ya itu kesimpulan dari semua podcast kami di bulan Juni ini. Di bulan Juli nanti tentunya kami akan pindah pembahasan, akan ganti pembahasan dan pada podcast ini saya juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab sampai ini supaya at least ini jadi apa ya? Jadi chapter penutup untuk itu fokus pembahasan brand dan BBRI, dan teman-teman yang mau mengerti bisa mengerti tentang fenomena yang mungkin bagi banyak orang baru nih, bahwa ternyata BBRI itu lokal harus cut loss dulu baru terbang. Ternyata kalau kita beli terus harganya masih turun, masih banyak yang masih bingung dengan konsep tersebut. Jadi saya mau akhiri penjelasannya, berharap rekan-rekan bisa mengerti dan tentunya berharap saham BBRI bisa terus naik ke depannya karena saya punya tentunya. Oke, langsung aja kita bahas. Ini update beberapa pembahasan, kita flashback dulu beberapa yang lalu. Tanggal 27 Juni di sesi 1 di Instagram, di Telegram kami buat pembahasan bahwa ini judulnya sekarangkah waktunya BBRI bangkit. Ini dari 27 Juni. Kenapa kami mengatakan tersebut? Karena memang seperti dilihat ini indikator pembelian investor retail pahlawan bursa yang terus bergerak turun sampai tanggal 26 Juni terus bergerak turun, dan 27 Juni pun harganya di sesi 1 mulai bergerak naik. Jadi kami katakan mungkin ini waktunya untuk BBRI bangkit. Tentunya Anda bisa baca lagi semua jejak digitalnya ada, Anda bisa baca ulang kalau mau mengerti pembahasan kami di Instagram dan di Telegram, bahwa ini karena kenapa BBRI bangkit, bukan karena fundamentalnya bagus, fundamental sudah lama mati, bukan karena suku bunga naik atau turun atau stabil, bukan karena politik, bukan karena indikator korban flow-nya mulai melandai. Artinya apa yang kami katakan sejak beberapa minggu sebelumnya, bahwa kalau investor lokal terus beli BBRI, terus panik buying beli BBRI seperti di sini, harga sahamnya akan terus turun. Puji Tuhan itu didengarkan, investor lokal mulai berhenti membeli BBRI dan pelan-pelan harga sahamnya mulai stabil. Kalau Anda lihat di 2 hari ini mulai stabil, dan selanjutnya 2 hari terakhir di tanggal 27 Juni ini siang-siang membahas pergerakan 26 Juni karena mata kita tentunya masih ditutup karena analisa foreign flow juga dianggap tidak baik buat ekosistem bursa, terlalu berpotensi membuat pengikutnya untung. Jadi datanya masih ditutup di sesi 1. Di sesi 2 di akhir sesi 2 di era udah boleh buka mata, kami di highlight lagi bahwa di hari Kamis kemarin tanggal 27 Juni yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Seperti bisa Anda lihat di sini, retail daily atau pembelian korban flow ini mulai minus. Artinya apa? Artinya retail sudah nggak beli lagi. Kalau Anda lihat di sini, selama kehancuran saham BBRI di sini, itu retail terus melakukan pembelian. Semakin banyak retail beli, semakin banyak pahlawan bursa beli, harganya semakin hancur. Tapi di tanggal 27 lalu ininya bergerak turun sampai minus 66 M. Artinya ada investor retail yang secara total ya, tentunya ada investor retail yang beli seperti kami, ada investor retail juga yang cut loss. Tapi kalau di total investor retail melakukan cut loss sebesar 66 miliar, dan itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan sebagai orang yang memiliki saham BBRI. Kita harapkan overall investor pahlawan bursa mau berkorban dan membuat harga saham BBRI naik. Setelah itu terjadi di UBBM, besoknya harga BBRI tanggal 28 langsung loncat tinggi seperti Anda lihat di sini, tanggal 28 langsung loncat tinggi, dan di akhir hari di UBBM apa yang kita harapkan selama ini, apa yang kita bahas, apa yang nggak pernah dipercaya oleh para haters termasuk di channel ini, akhirnya terlaksana. BBRI masuk ke top inflow, saham yang paling banyak dikumpulin investor asing di 28 Juni 2024 lalu sebesar 558 miliar sudah dibeli investor asing pada tanggal 28 Juni kemarin. Artinya apa? Artinya akhirnya investor lokal melakukan cut loss, para pahlawan bursa berkorban, dan akhirnya juga saham BBRI bisa bangkit lagi.
Jadi pada saat itu kami langsung mengucapkan terima kasih juga di Instagram kami. Anda kalau mau belajar bisa ikut semua jejak digital pembahasan kami di YouTube, pembahasan kami di Instagram, Telegram, semuanya bisa Anda pelajari. Kalau awalnya Anda belum percaya, sekarang mulai percaya, Anda bisa belajar ulang tentunya. Kami langsung buat posting, tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat saudara-saudara kita yang sudah mau berkorban dan menjadi pahlawan bursa sejati demi kenaikan IHSG hari ini. IHSG naik banyak dan saham-saham perbankan, saham-saham yang ini akhirnya dikumpulin, akhirnya dijual oleh investor lokal supaya IHSG naik. Hashtagnya pahlawan bursa berkorban untuk IHSG. Jadi ini tentunya kabar yang sangat baik buat IHSG secara keseluruhan, karena IHSG bergerak naik dan mulai pulih lagi. Jadi semuanya sesuai harapan. Brand awalnya diawali dengan brand FCA, IHSG runtuh. Ketika brand diputuskan akan keluar dari FCA, IHSG langsung terbang tinggi. Tapi pada saat itu masih ada masalah di BBRI karena BBRI masih borong para pahlawan bursa, investor lokal. Tapi pelan-pelan pembelian pahlawan bursa mulai berkurang. Lama-lama akhirnya pahlawan bursa rela melakukan cut loss sehingga BBRI terbang tinggi. Jadi semuanya menjadi kenyataan. Dan kalau kita lihat pakai indikator-indikator, bukan hanya sekedar report, Anda bisa lihat di sini, ini korban flow yang kami bahas pada video sebelumnya. Seperti Anda lihat, pembelian pahlawan bursa terus meningkat, korban flow-nya akan turun, akan bergerak turun, yang menandakan pembelian pahlawan bursa meningkat di sini. Korban flow-nya terus turun, saya katakan sejak awal, bahkan sejak bulan April saya sudah katakan ini, selama korban flow akan terus turun, selama investor retail terus membeli, Anda akan terus nyangkut. Lalu di akhir-akhir bulan Juni kami mulai membahas, Anda lihat korban flow-nya mulai landai, itu juga kami bahas, bukan cuma di BRI. Sebenarnya korban flow landai kami juga udah membahas ini di Telegram kami, beberapa saham utama IHSG juga melandai korban flow-nya, artinya investor retail mulai habis duit, mulai nggak berani beli, mulai takut, tapi belum melakukan cut loss selama beberapa hari terakhir, tapi 2 hari terakhir Anda lihat pengorbanan pahlawan bursa yang ditunggu-tunggu akhirnya menjadi kenyataan. Anda lihat korban flow-nya langsung turun, artinya mereka langsung jualan. Indikator pahlawan bursanya langsung turun di sini, artinya retail jualan dan korban flow-nya langsung mulai bergerak naik lagi. Dan kalau Anda lihat di sini, kapan terakhir indikator pembelian pahlawan bursa ini turun, artinya mereka jualan. Kapan terakhir Anda lihat, Anda bandingkan di masa lalu, ternyata kapan itu terjadi sama seperti yang kami katakan. Ketika retail jualan, harga naik. Anda lihat di sini, ketika retail jualan, harga naik. Di sini ngebandel aja investor retail, pahlawan bursa malah beli BBRI, makanya harganya hancur. Puji Tuhan sekarang sudah tobat, sudah mulai jual dan harganya naik lagi. Seperti itu. Dan kenaikan bulan hari Jumat kemarin itu dari sistem Forinfo disebut sebagai inflow terbesar dalam 6 bulan terakhir. Pembelian ini adalah pembelian terbesar dari Foreign & Co dalam 6 bulan terakhir. Jadi ini indikasi positif. Investor asingnya mulai beli banyak dan tentunya pahlawan bursanya mulai jualan. Indikasi yang sangat positif, dan secara foreign flow pun kita lihat ada inflow yang cukup besar kalau dibandingkan kejadian-kejadian sebelumnya yang membuat harga turun. Jadi ini foreign flow 2.0, ini foreign flow 1.0. Jadi ini 2 sistem yang kami ciptakan. Jadi asing mulai belanja, harga mulai naik lagi, seperti itu. Jadi di sini ya sebagai pemegang saham BBRI yang baru beli saham BBRI juga, dan sebelumnya sempat nyangkut, saya juga katakan, saya fair aja, saya beli, saya katakan beli, saya nyangkut, saya katakan nyangkut. Saya berterima kasih sekali dengan pengorbanan saudara-saudara kita. Mungkin yang berkorban nggak nonton YouTube ini, tapi overall kita harus menghargai meskipun kita nggak kenal, karena bagaimanapun BBRI nggak bisa naik tanpa pengorbanan ini. Kalau mereka semua terus membeli saham, nggak bisa naik. Kayak gitu. Jadi itu yang sudah jadi kenyataan, dan tentunya saya juga berharap ya karena saya udah malas bahas BBRI terus menerus, di bulan Juli nanti saya akan liburan pertama, udah itu tentunya saya akan bahas saham yang lain. Saya fokus trading BBRI aja, nggak usah bahas-bahas lagi. Nah ketika ini saya harapkan tentunya investor lokal tidak justru berbalik arah.
Saya di sini saya merayakan, saya berterima kasih, tapi saya berharap ya investor lokalnya bertobat, mayoritas investor lokalnya bertobat, nggak tiba-tiba Senin borong lagi, Selasa depan borong lagi, di awal Juli borong lagi, ya hancur lagi gitu. Kalau investor lokal borong lagi kayak gini ya hancur lagi BBRI. Jadi itu harapan kita, mudah-mudahan ini terus berlangsung, investor lokal terus menjual sahamnya, investor asing terus beli, dan kalau itu terjadi BBRI akan terus bergerak naik. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya, itu penutupan. Sekarang saya cuma akan bahas Q&A dari rekan-rekan yang berhubungan sama BRI, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan BRI, tapi saya janji jawab dan saya ke-skip mulu, saya mau coba jawab. Oke, pertanyaan pertama, padahal kemarin foreign jual barang sampai di 4.100, sekarang harga 4.600 malah beli. Apa ini pahlawan terbalikkah? Makasih foreign udah jadi santapan retail. Jadi, oke, ini mirip pertanyaannya. Terima kasih pada para foreign, udah syukur mereka sekarang mulai sadar, mulai berterima kasih ke asing, karena asing lah, hanya investor asing lah yang bisa menaikkan BRI. Kalau investor lokal beli, borong hancur harganya, sudah terbukti kan? Udah berterima kasih ke asing, jadi sudah mulai sadar. Saya retail pegang BRI floating profit 10%, nggak tepat teori retail pahlawan bursa, foreign dan bandar juga bisa kok retail ambil cuan. Oke, saya jawab dulu ini ya. Jadi di sini highlight pertama, bisa kok retail ambil cuan, betul sekali. Kalau retail nggak bisa cuan, saya nggak akan di sini, karena berarti saya akan rugi terus di BRI. Kalau retail nggak bisa cuan, saya nggak akan pernah beli BBRI karena retail nggak bisa cuan. Kalau retail nggak bisa cuan, berarti asing akan nurunin BBRI ke gocap supaya semua retail rugi. Itu kenyataannya kan. Jadi retail bisa cuan, betul. Sound Bapak ini ya, Sound inilah bukan nama aslinya, ini cuan, betul. Berterima kasih ke asing, betul. Tapi jangan lupa juga berterima kasih pada saudara-saudara kita yang sudah berkorban, makanya BBRI naik. Itu pertama. Jadi sudah jelas ya, terlihat mulai ini. Jadi betul retail bisa cuan, betul kok. Saya juga cuan terus di BBRI. Anda kalau lihat ini kami trading ini saya, trading record saya, buy sell saya di BBRI hampir selalu cuan dalam 2 tahun terakhir. Kayak gitu. Kayak kalau nggak percaya nggak apa-apa sih. Kalau mau dituntut ke pengadilan buktikan ya silahkan tuntut aja, saya akan buktikan bahwa saya hampir selalu cuan trading record saya di BBRI. Kayak gitu. Jadi retail bisa cuan, betul. Kayak gitu. Tapi oh ya, di sini dibilang sampai 4.100 lokal asing masih jual, di 4.600 malah beli. Maka jadi yang foreign jadi santapan retail. Tunggu dulu. Nggak kayak gitu. Karena Anda harus fair. Betul, di 4.000 sini, di sini kan ini, di 4.100 asing masih jualan, betul. Retail masih beli, betul. Di sini kan betul kan, di 4.100 betul. Jadi betul juga retail yang beli di sini itu untung. Kalau ada retail beli di sini, sayangnya saya nggak beli. Retail yang beli di 4.100 di sini untung, betul. Tapi berapa banyak retail yang beli di situ? Anda harus fair dong. Kalau menganggap korban, retail itu beli dari 6.300, borong gila-gilaan. Udah di sini borong gila-gilaan, dari sini mereka borong gila-gilaan. Jadi Anda nggak bisa bilang hanya karena ada sejumlah retail beli di sini berarti di sini retail untung semua, yang enggak. Ini mayoritas pengorbanan ini. Kita harus hargai saudara-saudara kita yang berkorban. Mayoritas pengorbanan di sini. Kayak gitu. Jadi pertama ya, Anda nggak bisa ngomong cuman ini di sini, karena artinya apa? Karena investor asing ke sini bukan untuk merugikan investor lokal, bukan. Kenapa? Kalau tujuan investor asing ke Indonesia cuman untuk merugikan investor lokal, BRI harus diturunin terus sampai ke gocap, biar semua investor lokal yang beli nyangkut. Itu harusnya. Karena setiap kali BRI rebound pasti aja ada yang cuan, pasti. Dan seperti saya katakan juga di podcast sebelumnya, pemilik BBRI itu 74%-nya asing, jadi pasti digoreng lagi. Saya udah katakan berulang kali, BRI pasti digoreng lagi. Cuman BRI nggak bisa digoreng kalau lokalnya terus beli. Itu kan yang saya katakan.
Dan semua terbukti, sama seperti kejadian di Brand. Semua terbukti. Ketika lokalnya mulai berhenti beli, dan akhirnya ketika lokalnya cut loss, terbang tinggi harganya. Seperti itu. Jadi Anda nggak bisa bilang retail, nggak bisa bilang foreign jadi santapan retail. Ya retail yang nyantap kan berapa gitu segini. Sementara korban flow itu udah turun dari sini yang ngeborong 6.200. Jangan karena jangan karena retail di sini untung, yang di sini teman saudara-saudara kita yang borong dari sini nggak dihargai. Ya nggak fair dong. Semua ini dianggap retail. Semua ini pahlawan yang berkorban. Kayak gitu. Oke, itu satu. Oke, sekarang kita bahas ini. Kemarin katanya harus cut loss BBRI biar harganya bisa naik. Gua belum cut loss kok udah naik harganya, aneh. Oh ya, kembali lagi ya. Karena pertama, ini Hilman ada namanya, Hilman Purtanto. Pertama yang harus Anda ketahui, investor retail, investor lokal di Indonesia bukan cuma Pak Hilman. Ada juga saya, ada juga teman-teman kita yang akan nonton video ini. Ada juga ini, ada juga 5 juta investor retail lain, investor lokal lain. Pemilik saham BBRI itu 500.000 lebih, setengah juta lebih. Kalau Pak Hilman gak cut loss, 100.000 lain cut loss, harga BBRI naik juga. Jadi kita harus bersyukur, berterima kasih bukan hanya ke investor asing yang menaikkan harga, tapi ke saudara-saudara kita yang juga sudah berkorban supaya harga BBRI naik. Itu aja. Kayak gitu. Jadi belum cut loss ya syukur, saya juga belum cut loss, kan saya bilang juga kok. Saya masih jangkut, saya bilang. Anda semua jejak digitalnya ada. Saya nggak mengada-ngada ketika BBRI naik, semua jejak digitalnya ada nonton ulang. Saya bilang juga kok, biar Anda mengerti. Saya nggak cut loss juga enggak, saya justru berulang kali bilang, kalau asing masuk lagi, saya masuk lagi. Kayak gitu. Kalau investor lokal berhenti beli, saya masuk. Saya lokal juga ya nggak apa-apa, saya kan ngikutinnya asing, nggak ngikutin lokal. Kalau lokal berhenti beli, justru saya masuk, itu aja. Oke, lanjut. Barusan nonton UBB 4 April, Bang Arga udah ngasih tahu. Ini 4 April kalau boleh beli BBRI, tapi dikit-dikit aja, jangan all in karena asing masih jualan dan BBRI belum ada indikasi akumulasi. Tapi sepertinya fundamentalis dan dividend hunter kalap dan berakhir nyangkut. Oke, ya memang ya semua ada jejak digitalnya itu enggak. Ini semua sejak awal BBRI turun pun saya katakan berhenti beli. Cuma baru didengarkan ketika BBRI di 4.000 ya. Salah retail. Ya sudahlah, enggak usah saling menyalahkan, kita syukuri aja BBRI sudah digoreng. Oke. Sebagai nyangkuter saya nggak mau cut loss BBRI, tapi kalau retail mau cut loss ya saya berterima kasih, sama. Saya juga seperti itu, prinsipnya saya setuju banget. Anda di sini yang dengar saya mungkin marah disuruh cut loss. Anda nggak mau cut loss, nggak apa-apa. Selama yang lain cut loss, kita bisa mensyukuri. Kita berterima kasih karena harga BBRI bisa naik. Nggak harus saya yang cut loss. Yang punya BBRI itu ada 560.000 orang. Nggak harus saya. Kalau saya sendiri cut loss, yang lain beli percuma. Kayak gitu. Jadi, tapi kita harus berterima kasih. Nggak mau cut loss, tapi berterima kasih kalau kita cut loss. Anda pun, yang haters pun udah sadar, ya saya nggak mau cut loss karena fundamental bagus. Cuma kalau bisa orang lain cut loss lah, biar BBRI bisa naik. Deep inside di hati Anda, saya yakin Anda mikir yang sama. Kayak gitu. Jadi hal terbodoh yang bisa dilakukan para investor retail pahlawan bursa adalah berteriak-teriak di sosmed, hajar kanan BBRI. Terus beli BBRI, kita kuasai BBRI supaya nggak dikuasai asing lagi. Itu hal paling bodoh yang bisa kita lakukan kalau kita pengen BBRI naik. Kalau Anda pengen BBRI hancur, itu hal untuk dilakukan. Jadi Anda harapkan aja seperti saya kan, saya harapkan para pahlawan bursa cut loss. Anda nggak mau cut loss nggak apa-apa, urusan Anda. Cuma saya harapkan yang lain cut loss. Anda profit, saya happy. Tapi untuk Anda profit, yang lain harus cut loss. Itu makanya disebut pahlawan bursa. Karena mereka berkorban bukan hanya untuk investor asing, tapi juga untuk kita-kita yang cuan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini panjang, saya coba bahas. Saya baca dulu deh, kalau nggak menarik saya skip ya, mohon maaf karena panjang. Terus terang saya masih bingung dengan saran Pak Arga nyuruh retail cut loss. Kalau nggak cut loss nggak bakalan naik katanya. Serius nanya nih Pak, soalnya saya masih newbie. Oke, ini kayaknya serius nanya, bukan ini.
Jadi kalau kita cut loss berarti kan rugi. Tuh terus langkah selanjutnya bagaimana? Apa hanya di situ aja setelah cut loss dan udah selesai? Eh, ya kembali ya saya sudah jelaskan sih di jawaban sebelumnya. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, kalau saya ngomong pahlawan bursa investor retail, sebaiknya cut loss. Kalau nggak cut loss IHSG nggak naik, itu saya lagi yang saya refer sebagai investor retail itu adalah 550 ribuan at least investor retail yang nyangkut di BBRI. Nggak harus ke Anda. Ini nggak harus ke Diva atau siapa, nggak harus ke Mbak ini, Bapak ini, nggak harus. Karena kalau Anda cut loss pun yang lain beli percuma. Cut loss 10M, yang beli 200M berarti tetap aja asing jualan 190M percuma. Kayak gitu. Jadi itulah mekanisme bursa. Mungkin Anda pernah dengar di luar negeri sana yang mengatakan 90% dari investor retail di bursa saham itu kehilangan uangnya, rugi, bangkrut, cut loss, nyangkut. 90%. Itu data tidak bisa dibuktikan karena tidak ada sekuritas mau membuka data itu. Tapi saya sangat yakin itu data yang benar. Kenapa? Satu influencer fundamentalis dapat 1 triliun, itu misalnya anggaplah ada satu influencer fundamentalis di negara Konoha katanya asetnya udah 1 triliun. Itu uang siapa 1 triliun itu? Kenapa dia tadinya anggaplah start 50 miliar bisa dapat 1T? Uang siapa itu 1T itu? Kenapa dia rekeningnya bisa punya 1T? Itu pasti uang orang lain kan. Uang para pahlawan bursa yang berkorban. Toh influencer itu bagi dividen aja gak suka. Dia jelas di Konoha sana, dia bilang saya gak perlu dividen. Karena dia pengen uang para pahlawan bursa lainnya. Makanya disebut pahlawan bursa. Jadi sebagai moto saya di bursa saham selalu sama. Saya udah katakan dari 5 tahun lalu. Bursa saham adalah tempat adu pintar, adu modal, atau adu sabar. Ini tempat pertarungan. Kita di sini harus, kalau 90% investor retail rugi di bursa saham, at least kita harus jadi 10%-nya. Cara paling gampang jadi 10%-nya, pertama adu sabar. Ketika investor lokal semua udah cut loss dari BBRI, Anda masih lebih sabar, Anda kebagian cuan, karena digoreng lagi sama asing. Atau adu modal. Kayak asing dia nggak pakai nunggu, mau goreng ya goreng, harga langsung tinggi karena adu modal. Anda kalau nyangkut di saham Anda, kalau Anda nggak punya duit ya Anda berdoa supaya digoreng bandar. Kalau Anda punya duit Anda goreng sendiri sahamnya, langsung naik. Itu lagi adu modal atau adu pintar. Apa yang saya lakukan? Saya nggak mau menang sabar, saya nggak mau menang modal, saya nggak bisa menang modal, nggak cukup modal untuk goreng BRI. Tapi saya mau adu pintar. Apa yang saya lakukan untuk adu pintar? Saya ngikutin asing yang ngegoreng BBRI. Itulah intinya. Jadi kalau Anda cut loss, saya ucapkan terima kasih. Apa beli lagi terserah. Tapi kembali lagi, kita ngomong in general ya. Jadi banyak yang take it personal banget gitu. Seakan-akan saya ngomong gitu. Tadi saya ngomong ke siapa tadi? Pak Hilman, cut loss gitu. Enggak. Saya ngomong pada in general. Karena meskipun Pak Hilman Purtanto ini cut loss, kalau yang lain borong percuma. Makanya kembali hal terbodoh yang bisa kita lakukan sebagai investor retail adalah nyuruh orang, misalnya Senin depan, yuk semua beli BBRI lagi, semangat bakal terbang. Itu hal terbodoh. Karena kalau lokal beli lagi BBRI, borong lagi 400 miliar, 500 miliar dari asing jual lagi, turun lagi BBRI. Kasihan pengorbanan rekan-rekan kita yang sudah berkorban minggu ini. Kalau besok kita suruh borong lagi. Anda nggak mau, saya jadi bad guy-nya, saya nyuruh cut loss. Anda kalau nggak mau nyuruh cut loss, at least diem lah. Biarkan saya jadi bad guy, nggak apa-apa. Saya seneng kok kayak gini, nggak apa-apa saya jadi bad guy. Tapi at least Anda diem. Jangan ajar terus, fundamental bagus, dividen gede. Itu nyusahin diri. Toh Anda juga nggak beli kan? Anda ngomong fundamental bagus, ngaku deh bagi Anda yang marah-marah nonton, Anda beli nggak beberapa minggu terakhir?
Seberapa banyak Anda beli 1-2 minggu terakhir daripada bulan April, bulan Mei, dan awal Juni ketika saya belum bahas? Anda tanya diri Anda sendiri. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kalau misal nih sedianya retail yang bertahan hold selama-lamanya, apakah saham BBRI akan stagnan dan tidak akan bakalan naik lagi walaupun misal kinerja meningkat 100% dari sebelumnya? Apakah tidak pengaruh terhadap sahamnya? Yaitu seandainya nggak mungkin terjadi. Karena kembali lagi investor retail ada 500.000. Nggak mungkin nggak seorang pun mau jual. Dicabut antriannya nggak mungkin. Itu pertama, nggak mungkin terjadi. Kepemilikan asing 70% di sini. Kepemilikan asing 74% di BBRI sampai saat ini. Kayak gitu. Asing karena pada akhirnya meskipun ya kembali lagi kinerja harga itu nggak bisa digoreng sama laporan keuangan. Anda bisa tanamkan itu, bisa catat itu, kalau perlu taruh di poster kalau Anda belum percaya. Harga saham itu nggak bisa digoreng sama laporan keuangan, harus digoreng sama bandarnya, apapun sahamnya. Jadi meskipun naik 100%, kalau nggak jual-jual lagi, ya nggak naik. Tapi nggak mungkin nggak jual. Toh sekarang aja udah jual. Ngamuk-ngamuk, kritik-kritik, tapi ujungnya dijual juga kan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Sebutan pahlawan bursa ini maksudnya kita harus cut loss ya. Bukannya kalau seperti itu pahlawan bursa mati konyol Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Arga atas pencerahannya. Ya nggak mati konyol lah. Ya berkorban. Kembali lagi berkorban. Saya rasa udah terjawab di 2 pertanyaan pertama ya. Oke, lanjut. Kalau fundamental sudah lama mati, sekarang harga BBC. Kenapa sampai sekarang harga BRI, BCA tidak jadi gocap? Pasti nggak bisa jawab. Paling komen ini bakal dihapus. Nggak dihapus, malah kita masukin di sini. Itu itu contoh orang yang nggak paham juga ya, mengatakan kalau fundamental sudah lama mati, betul fundamental sudah lama mati. Cuma fundamental sudah lama mati nggak otomatis membuat harga gimana ya? Atau saya jawab kayak gini. Saya bisa balikin pertanyaan ke Altu Promo ini. Kalau fundamental sudah lama mati, kenapa harga Brent nggak 1 juta selembar? Kenapa Brent cuma 1.000 triliun? Kenapa Brent cuma beda berapa puluh persen dari BCA? Kenapa Brent nggak jadi perusahaan terbesar di dunia kalau fundamental sudah lama mati? Itu pertanyaan yang sama dengan ketika Anda mengatakan kenapa BRI dan BCA nggak jadi gocap kalau fundamental sudah lama mati. Jawabannya nggak ada hubungannya. Kenapa Brent nggak 1 juta? Karena supir angkot belum atau tidak menggoreng Brent sampai 1 juta. Nggak ada urusannya sama fundamental. Karena nggak digoreng sampai 1 juta, maka Brent tidak harganya 1 juta. Kenapa Brent cuma 1.000 berapa ratus triliun? Kenapa nggak 10.000 triliun? Karena belum digoreng atau tidak digoreng sampai situ oleh bandarnya. Sesimpel itu. Bukan karena fundamental sudah mati atau fundamental masih hidup. Fundamental sudah mati. Kalaupun fundamental masih hidup ya tetap aja yang membuat Brent 1.000 triliun itu tetap bandarnya, bukan fundamental. Begitu juga dengan BRI dan BCA. Kenapa BRI dan BCA tidak gocap? Karena sama asing tidak dibanting ke gocap. Jangan fundamental dibawa-bawa mulu, sudah mati. Kayak gitu. Jadi nggak ada hubungan. Yang mati itu nggak ada hubungannya, nggak ada pengaruhnya. Kalau fundamental mati ya nggak ngaruh lagi karena sudah mati kan. Orang yang mati nggak bisa mempengaruhi apa-apa. Bukan berarti harga BRI harus turun terus. Ya enggak, toh fundamental sudah mati, enggak ada pengaruh. Kalau fundamental masih hidup bertolak belakang, misalnya tuh, fundamental masih hidup, tapi menggila dia jadi bertolak belakang. Kalau fundamental masih hidup, jadi saham fundamental bagus akan turun terus, saham fundamental naik, fundamental busuk akan naik terus. Berarti fundamentalnya masih hidup, tapi dia bertolak belakang, dia menggila. Dia merubah haluan, itu artinya fundamental masih hidup. Cuma sayangnya enggak, fundamental sudah mati, jadi enggak bisa seperti itu. Saham Brand pun bisa dibanting ke gocap, bisa. Kalau sama supir angkot mau dibawa ke gocap.
Kenapa BRI dan BCA tidak ke Gocap? Karena tidak dibawa ke situ sama investor asing yang jadi bandar BRI sama BCA. Bukan karena fundamental, bukan. Karena mereka mungkin gak cuan kalau BRI dan BCA dikegocapkan. Sama seperti itu. Semua akan fundamental pada akhirnya. Aduh, ini omongan-omongan yang sudah gak penting. Sama aja, semua akan kiamat pada akhirnya. Ngomong akhirnya itu paling enak. Jadi saya bisa balas. Semua saham busuk akan jadi mengalahkan BCA pada akhirnya. Buktinya sekarang nggak mengalahkan BCA, nanti pada akhirnya akan mengalahkan. Tunggu aja sampai kiamat. Malas membahas seperti itu karena apapun kalau ada pada akhirnya di sini udah nggak bisa didebat. Karena mau salah 25 tahun, 37 tahun, 171 tahun. Karena pada akhirnya akan fundamental. Sementara fundamentalis sendiri nggak tahu harganya harusnya berapa secara fundamental. Semua punya pendapat masing-masing. Oke, dari dulu orang-orang pribumi bandar lokal lebih kejam. Setuju, nggak usah dibahas. Lokal beli dikit, turun. Lokal beli dikit, turun. Asing beli dikit, naik. Lah mungkin volumenya beda om ya. Enggak juga. Kalau lokal beli 500 miliar, ya BBRI turun. Kalau asing beli 500 miliar, sama-sama 500 miliar loh. Bukan volumenya beda. Tapi BBRI naik. Karena satu bandar, satu pahlawan bursa. Cut loss di BBRI yang benar aja rugi dong ya. Namanya cut loss ya pasti rugi. Oke. Dari ini lanjut. Saya tetap ambil ilmunya Pak Arga. Walaupun di analisa saham banyak tak sependapat. Good. Saya nggak minta Anda semua sependapat dengan saya, tapi saya senang kalau bisa berbagi ilmu. Karena tujuan saya buat podcast ini adalah untuk mengajar. Sesimpel itu. Oke, lanjut. Suka bingung ngelihat Pak Arga ngomong di YouTube. Apalagi nulis caption IG. Seakan-akan sengaja nyari musuh. Sengaja manas-manasin orang yang lagi nyangkut fundamentalis dan pembaca laporan keuangan. Ketika dibully netizen malah ketawa sampai terpingkal-pingkal. Padahal saya sudah pernah ketemu Pak Arga secara langsung di workshop bandarmologi. Beda banget sama yang di YouTube. Orangnya nyantai, lucu, dan down to earth banget. Thank you. Saya jadi curiga sebenarnya sosmed ini Pak Arga sedang memainkan peran sebagai Bobby Saputra. Oh ya tahu. Yang untuk tujuan tertentu. Mungkin pesanan bandar atau mungkin mencoba mengarahkan retail untuk bergerak ke arah yang dia harapkan. Saya nggak tahu harus jawab apa ini sih. Ya memang berbeda. Saya di YouTube dan saya di YouTube saya mengajarkan pada orang umum tanpa filter. Saya yang mengajarkan pada orang umum tanpa filter. Dengan saya di workshop itu orang yang berbeda. Ya benar sih mengambil peran yang berbeda. Simpelnya kayak gitu. Aslinya mana? Saya bisa dibilang lebih asli yang di workshop sih. Lebih asli yang di workshop, tapi bukan berarti saya akan ngomong yang sama di workshop sama di sini. Prinsipnya sama, cuma caranya beda. Karena menurut saya yang lebih efektif beda. Kalau di workshop, saya nggak perlu, misalnya di workshop bandarmologi, saya nggak akan ngejelek-jelekin fundamental di situ. Karena dengan orang itu sudah mau ikut workshop bandarmologi, berarti dia sudah tahu, at least sudah mulai percaya, atau sudah mau mencoba percaya kalau harga saham digerakkan oleh bandar. Nggak usah lagi saya bahas fundamental buat apa. Yang saya bahas di workshop adalah saya tunjukkan bukti-buktinya. Buat meyakinkan lagi, saya tunjukkan fakta-faktanya. Buat meyakinkan lagi. Saya tunjukkan caranya mengikuti bandar. Strateginya beda lah. Saya nggak usah ini. Dan itu sih. Ya itu aja sih. Thank you. Dan ya itu sih. Lucu sih pertanyaannya. Cuma saya bingung harus jawab gimana. Dan ya saya nggak take it personally gitu. Saya tahu kalau disuruh cut loss orang akan marah. Saya tahu. Dan ketika orang malah balik ya saya ketawa-ketawa aja. Mereka kalau hanya marah ya saya terima-terima aja, saya ketawa aja. Kalau mereka malah sambil ngomong yang salah, yang nggak sesuai, yang nggak benar, saya perbaiki, itu aja. Tapi saya sama sekali nothing personal. Mungkin satu-satunya yang buat saya agak emosi, cuman FCA. Bukan nyangkut di brand, kembali cuma FCA sepanjang bulan Juni ini. Orang marahin saya, menghina saya karena bahas BRI, bahas brand atau apa, saya nggak sama sekali ini. Oke, lanjut.
Ini bahas tentang short selling, atau ini saya skip aja lah ya. Udah kelamaan, saya bahas yang lain. Nanti di bulan Juli kita akan coba bahas short selling. Pak, nanya bisnis startup yang dulu pernah diinvest apa kabar? Apakah sekarang meningkat tajam seperti zaman startup dulu atau posisi jalan di tempat? Semoga berkenan dijawab. Ini pertanyaan lama seingat saya. Thank you. Saya pernah mention sih sebentar. Jadi ya puji Tuhan, saya sangat beruntung. Saya nggak bisa mengatakan saya pintar karena saya nggak melakukan screening startup sebanyak itu. Ketika booming startup, booming GoTo, sebelum GoTo IPO saya beli startup itu, ketika valuasi lagi mahal-mahalnya, ketika semua startup diinjek, saya nggak merasa saya punya 200, saya milih satu yang ini dan satu yang ini, puji Tuhan yang terbang tinggi seperti sekarang. Enggak, saya beruntung, saya diberkati sama Tuhan, dikasih rezeki. Jadi startup tersebut saat ini dalam kondisi sangat baik, tentunya startup memang lagi ini cuma jauh lah. Kalau pada saat itu saya bisa, ketika awal saya beli, saya bisa nge-point out 100 startup yang jauh lebih baik dari startup yang saya beli sahamnya. Saya jadi salah satu pemiliknya, saya bisa point out 100 startup yang jauh lebih baik pada saat itu, valuasinya puluhan kali, ratusan kali lebih mahal dari startup yang saya beli. Cuma saya nggak beli, kenapa? Ya simply dan nggak punya kenalan, nggak punya opportunity atau nggak punya duit. Waktu itu udah mau IPO semua dan mayoritas startup itu sekarang sudah hampir bangkrut. Bahkan beberapa sudah berhenti beroperasi, udah nggak jelas mau ngapain. Dan startup yang saya miliki terus bertumbuh dan target saya seperti awal, kalau Anda nonton dari 2 tahun lalu kita beli, target saya startup itu diakuisisi oleh perusahaan besar, salah satu perusahaan utama, perusahaan terbesar di Indonesia. Target saya awalnya itu, cuman semakin kesini sepertinya kalaupun diakuisisi oleh perusahaan besar dunia, dan kalaupun IPO kemungkinan akan IPO di luar negeri, nggak di Indonesia. Karena saya sebagai orang saham, salah satu pemegang saham di perusahaan itu, saya bilang IPO di Indonesia nggak ada duitnya untuk perusahaan teknologi, mending ke negara lain. Doakan aja, mudah-mudahan bisa terus bisa terus tumbuh menjadi perusahaan yang membanggakan, dan orang-orang di bidangnya harusnya udah tahu semua sama perusahaan itu sekarang. Dulu mungkin belum tahu, sekarang yang masuk bidang itu harusnya itu sudah pernah dengar, udah tahu. Kayak gitu. Cuma ya saya nggak usah mention lah perusahaannya apa. Oke, lanjut. Aduh panjang ya. Ini udah berapa menit? Oke. Bang, mau tanya, saya follower yang udah lama ikut Creative Trader dari tahun-tahun lalu, dan saya terjun ke bursa 4 tahun. Jujur pengalaman belum terlalu banyak. Pernah terjun ke gorengan dan blue chip, dan pernah dengar ketika udah punya puluhan miliar, dananya lebih baik ditaruh di tempat yang aman untuk sekarang. Untuk sekarang, jika saya memiliki puluhan miliar, apakah harus bermain di sektor fundamentalis atau saham-saham yang bisa rebound, bisa tinggi, bisa menghasilkan ratusan ribu persen, contohnya seperti cuan. Saya ngikutin cuan dari lama, profitnya sampai 2000% ke atas. Semoga dijawab, terima kasih. Ya, saya nggak bisa memutuskan buat semua. Kalau Anda punya puluhan triliun, Anda harus invest di mana. Apakah saham fundamentalis? Sebenarnya bukan fundamentalis, saham-saham yang dibandari asing, kepemilikannya mayoritas oleh asing seperti BCA, BRI, Mandiri, Telkom, dan lain-lain. Atau saham bisa gorengan aja ya. Kalau sebenarnya Anda punya puluhan miliar, kalau Anda invest di saham gorengan atau Anda mau ngegoreng saham IPO, sebenarnya bisa-bisa aja. Apakah itu bisa profit besar? Bisa banget. Trading ngegoreng sendiri, beli goreng sendiri, borong IPO, atau Anda akuisisi perusahaan, IPO kan terus digoreng, banyak opportunity kalau Anda punya puluhan miliar. Tapi tentunya dengan bisnis seperti itu butuh skill yang jauh lebih tinggi, butuh dana yang lebih tinggi, atau butuh komitmen yang lebih tinggi. Kalau goal Anda memang secara agresif meningkatkan puluhan miliar jadi ratusan miliar, jadi triliunan, itu jalannya. Bukan beli BCA, BRI, atau Mandiri, bukan. Cuma kalau goal Anda yang penting nyaman, yang penting saya sampai tua hidup santai dan lain-lain, ya saya sarankan sebagian masukkan deposito, sebagian masukkan saham-saham berfundamental, memberikan dividen yang dibandari oleh asing, udah itu simpen, tunggu aja. Kalau bisa Anda tektok lebih bagus, karena BRI kalau disimpan 3 tahun nggak kemana-mana harganya. Per hari ini kayak gitu.
Jadi Anda bisa pikirkan ulang juga kayak gitu untuk tektok, tapi di saham itu aja. Karena kalau Anda jadi copet tektok di saham kecil dengan dana puluhan miliar, Anda akan dibanting sama bandarnya. Beli saham Toto puluhan miliar itu bisa dibanting. Beli saham-saham kecil puluhan miliar itu bisa dibanting, bukan karena Anda nggak bisa nganalisa, bukan karena fundamentalnya busuk, bukan karena fundamentalnya bagus, tapi karena bandarnya pengen menyerap duit Anda. Bandarnya dapat duit puluhan miliar dari Anda, dia udah happy, dia bisa pensiun. Anda yang nggak jadi pensiun karena duit Anda dikasih ke bandar gorengan tersebut. Jadi harus hati-hati trading saham gorengan kalau duit Anda banyak. Kalau mau either sedikit-sedikit atau goreng sendiri, itu solusinya. Memang betul kata Pak Argas, semua di dunia ini ada bandarnya, setuju. Apapun bisnisnya, kalau Anda ngobrol sama orang yang berpengalaman di bisnis tersebut, semua ada bandarnya. Harga ditentukan oleh bandar. Komen-komen para haters nampak betul masih hijau dan kebanyakan teori daripada hasil lapangan. Setuju 100%, nggak usah saya bahas. Oke, ini mungkin akhir lah ya. Ya saya coba dulu. Lu ngomong kayak paling jago di bursa. Emangnya lu sekaya apa lu? Udah cuan berapa? Kapan nyusul LKH? Kalau belum lebih kaya dari LKH, mending tutup aja di YouTube. Loh, saya buat podcast, Anda bilang ngerasa kayak paling jago di bursa, buktinya kalau Anda lihat di kolom komentar saya dibodoh-bodohin. Kok bisa saya ngerasa paling jago kalau di komentar yang komen dibodoh-bodohin. Jadi ya jelas saya nggak ngerasa paling jago di bursa karena dibodoh-bodohin. Orang nggak kagum, wah pintar banget, wah dahsyat, wah idola. Anda lihat aja di kolom komentar kami, nggak ada yang berkata seperti itu. Udah sekaya apa ya itu urusan saya, urusan kantor pajak, istri saya, sisanya saya nggak perlu kasih tahu. Udah cuan berapa juga nggak ada kewajiban kasih tahu, dan saya nggak pernah juga mengatakan saya cuan besar kan. Kapan nyusul LKH ya nggak tahu, doakan saja. Cuma kalau uang adalah tujuan saya, kalau punya cuan terbesar adalah tujuan saya sebagai investor atau trader di bursa saham, saya nggak akan nyusul LKH. Ngapain? Kalau memang titik tertingginya ngapain LKH ya Pak Prayogo Pangestu? Kayak gitu. Pak Prayogo Pangestu. Ya itu Pak PP lah kalau saya mau itu. Ya Pak Beni Cokro lah. Kalau ngomong ngincer keberhasilannya ya ngapain Pak LKH? Kayak gitu. Kalau memang ngomong trader, kalau ngomong influencer, yes betul. Pak LKH salah satu influencer yang ternama di Indonesia, salah satu yang paling banyak pengikutnya, paling dipercaya dan paling sering dibahas. Itu yes. Kalau dari sisi influencer, kalau dari sisi cuan banyak yang lebih cuan, banyak konglomerat. Itu semuanya konglomerat itu kan dari ngegoreng saham. Kayak gitu. Kalau Anda bilang Pak PP pengusaha, dia usahanya rugi kok. Dia kayaknya dari kenaikan harga saham. Kayak gitu. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan itu tujuan saya. Kalau saya sih, bukan itu tujuan saya. Saya trading saham, saya sering mention, saya trading saham itu awalnya karena saya suka invest saham. Saya ngajar juga karena saya suka ngajar based on passion, gaya ya, based on passion. Jadi karena saya memang suka trading saham, saya suka menganalisa, saya suka resikonya, saya suka gejolaknya karena saya suka, bukan karena pengen kaya. Itu pertama. Bukan karena pengen kaya seperti Pak LKH, bukan. Saya pengen berhasil betul, karena kalau saya trading, saya ngajar, semuanya tutup, semuanya nggak laku, trading rugi, itu ya tentunya saya nggak akan happy kan. Hanya karena saya suka, bukan berarti kalau cut loss terus saya happy, enggak juga. Jadi mau nggak mau bentuk kemenangan dari usaha saya, dari trading saya, dari analisa saya adalah profit. Jadi saya pengen profit. Tapi apakah saya akan terus berusaha? Saya nggak akan merasa berhasil kalau sebelum jadi kayak Pak LKH? Enggak juga. Kalau saya pensiun masih jauh di bawah Pak LKH pun no problem. Bahkan kalau tanya saya lebih pengen berhasil. Saya kalau ada tanya ke saya, boleh kalau nggak percaya, misalnya kalaupun ada di sini alat pendeteksi kebohongan, Anda bisa tahu saya lebih pengen buat banyak sumur di pedesaan, buat sekolah gratis, buat itu kalau saya punya duit nggak ada serinya gitu. Buat sumur, membantu banyak orang, fokus di kegiatan kemanusiaan daripada punya portfolio sebesar Pak LKH. Kalau saya, Anda pengen seperti Pak LKH, good. Itu satu public figure, satu influencer yang layak dijadikan contoh, betul.
Tapi kalau saya sih nggak menjadikan itu sebagai target saya. Saya nggak bangun dari tidur saya, nggak mulai trading, login, melihat kalau someday saya kayak Pak LKH, itu sama sekali bukan tujuan saya. Bang masih ingat MG VVIP? Enggak. Sekarang dia malah jualan koin palsu. Wajar sih banyak influencer udah pindah haluan sekarang karena ya terbukti ya mereka influencer sih. Kalau influencer ya sama kan, orang awalnya nawarin sampo, kalau sampo itu bangkrut dia akan nawarin yang lain. Karena memang goalnya adalah influencer marketing. Wajar. Oke, ini terakhir ya. Semoga dijawab Pak Arga. Fundamental Pak, fundamental kan udah lama mati menurut CTS. Berapa YouTuber lain mereka mengakui bandar. Menurut mereka fundamental masih sangat penting. Ya nggak apa-apa kalau mereka influencer fundamental. Kalau dibilang fundamental sudah mati, ya mereka nggak bisa jadi influencer fundamental lagi. Katanya dari fundamental lah mereka menemukan saham untuk invest dan menjadikan sahamnya beggar. Itu salah. Sudah saya buktikan dari riset dari semua saham tahun 2023, saham yang beggar itu umumnya saham busuk. Sepanjang tahun 2023. Saya sempat menantang buat semua influencer fundamentalis, Anda tunjukkan saham-saham under value, saham-saham PBV-nya rendah, PER-nya rendah di awal tahun, dan sepanjang setahun atau sepanjang 3 tahun, berapa naiknya. Cari the best saham fundamental dengan performa terbaik di IHSG, silahkan, dan saya akan tunjukkan saham-saham busuk dengan performa terbaik di IHSG. Yang nggak sesuai, yang nggak punya kantor, yang over value, yang PER-nya mungkin 300, 500 kayak gitu, saya akan tunjukkan, kita bandingkan mana lebih bagus, saham fundamental bagus sesuai dengan teori-teori kampus itu atau saham fundamental busuk. Saya pernah nantang itu, nggak ada yang berani jawab. Karena mereka juga tahu saham fundamental busuk naik lebih tinggi. Udah ada risetnya, nonton di riset terlarang. Kami sharing risetnya di YouTube, jadi Anda bisa nonton sendiri, bisa nilai sendiri. Jadi itu nggak benar sih. Sampai situ aja. Terus mereka menyarankan buy on weakness di saham-saham 5 pilar IHSG yang saya ikutin niat investasi. Saham-saham fundamental bagus, cicil turun dan sampai kapan titik akhirnya. Bagaimana untuk tahu. Aduh, ini kepotong. Ya udah, kalau beli saham yang sebenarnya fundamental bagus itu menjebak, hati-hati. Banyak saham fundamental bagus ketika jangkut jadi jelek udah itu delisting. Jadi hati-hati dengan fundamental bagus. Fokusnya adalah saham yang memberi banyak dividen dan dibandari asing. Itulah fundamental bagus. Kalau PER-nya rendah, PBV-nya rendah, jangan percaya. Tapi saham-saham utama, saham-saham milik pemerintah, saham-saham BCA, BRI, betul. Kalau Anda mau beli terus-terus sambil berharap pahlawan bursa pada cut loss. Itu tentunya. Supaya bisa naik. Karena tetap yang goreng asing. Tapi karena kepemilikan asing mayoritas, saham tersebut bisa dibeli. Kayak gitu. Oke, ini terakhir ya. Bang, cerita dong keseharian abang dari pagi sampai malam ngapain aja. Jadi penasaran keseharian full time trader kayak abang. Semoga dijawab. Oke. Oke. Keseharian saya, kembali lagi ya. Tadi saya bilang saya punya keinginan kalau saya sukses, punya duit banyak, saya pengen membantu banyak orang, making a change di banyak orang-orang yang mungkin nggak punya akses terhadap itu. Kayak gitu, itu pertama. Salah satu alasan lain kenapa saya jadi trader adalah saya pengen bebas. Saya pengen kalau mau liburan, saya liburan, saya nggak pengen ngantor. Kalau usaha pun kan susah, bahkan kan CTS pun setiap saya tinggalin nggak ada peserta workshop dan lain-lain. Kadang-kadang itu terjadi, karena usaha itu, cuma trading kan nggak. Saya bisa bebas, saya bisa pegang HP di mana aja, saya buka laptop di mana aja, bisa trading, dan itu salah satu tujuan saya. Kenapa saya ngomong ini? Karena balik keseharian saya. Kalau Anda rajin ngikutin podcast beberapa tahun terakhir, Anda tahu kadang-kadang saya nggak buat podcast, kadang-kadang saya katakan, maaf saya udah 1 bulan nggak datang ke kantor dan lain-lain. Kadang-kadang saya curhat seperti itu. Kadang-kadang saya nggak bahas, memang bulan Juni ini saya di kantor hampir sepanjang bulan ini. Tapi bulan Juli saya mau liburan. Jadi artinya apa? Keseharian saya bisa beda dari bulan ke bulan. Cuma 2 bulan terakhir cukup stabil, saya trading dan ini. Jadi
Ya, saya cerita aja terakhir ya. Keseharian saya, jadi kalau ngomong sekarang lagi konstan ya saya bisa cerita. Cuma bulan Juli udah beda. Misalnya saya orang yang bangun sangat mungkin kurang ajar ya. Cuma saya rata-rata itu bangun antara jam 7 sampai jam 8 pagi. Jam 7 sampai jam 8 pagi saya bangun, ngomong keseharian ya, schedule rata-rata. Ini di hari kerja, jam 7 sampai jam 8 pagi saya bangun, terus saya biasa uh, ngobrol sama istri saya juga kerja dari rumah gitu nggak ini, ngobrol sama istri, kadang-kadang sarapan, kadang-kadang cuma minum apple cider, vinegar gitu, kayak gitu, udah itu saya ke kantor. Ke kantor saya rata-rata jam 9 dan sampai jam 10 saya ke kantor saya nggak jauh dari rumah, sangat dekat jadi bisa jalan kaki. Saya ke kantor ya ke sini nih, ke tempat saya buat podcast ini. Di situ ya saya lihat market, biasa kalau udah jam 9 saya belum ke kantor, saya lihat market either di laptop atau di HP kondisinya. Kalau ada yang urgent, ada sesuatu ya saya langsung ke kantor untuk trading, untuk jual, untuk beli dan lain-lain. Kalau nggak ada yang urgent ya saya biarin aja nyantai sampai mendekati jam 10 saya ke kantor, udah itu saya kerja. Terus saya makan siang di kantor. Di kantor kami saya ada makanan, saya makan siang di kantor, saya kerja, kadang-kadang saya ngopi jam 1 buat ngopi di rumah. Udah itu setengah jaman, udah itu saya balik lagi ke kantor kerja. Ya kerja itu bisa trading, bisa menganalisa, ngerapin portfolio, atau buat konten, buat broadcast dan lain-lain, buat Instagram dan lain, itu yang saya definisikan kerja di sini ya. Atau ya kadang-kadang kerja urusan lain, ngurus bisnis lain, ngobrol sama CEO startup itu, atau cari peluang lain ya kadang-kadang ya di HP itu yang saya sebut kerja. Udah itu jam 3, jam 4 biasa saya udah GJ. Kalau beberapa bulan terakhir ini saya udah nggak jelas karena mau nganalisa udah males, karena bentar lagi udah boleh buka mata. Ngapain saya analisa jam 3 sore, mau beli saham juga umumnya udah males. Karena ya saya mendingan saya nunggu closing aja, beli besok pagi daripada beli jam 3 sore, umumnya seperti itu. Jadi saya sadar itu waktu terbaik buat saya olahraga. Jadi saya olahraga jam 3, jam 4 sorean, 1 jaman saya olahraga. Udah itu, oh ya saya ice bath. Saya baru tahun ini saya menemukan betapa enaknya ice bath. Kalau nggak tahu ice bath itu ya Anda bisa googling di YouTube, di Instagram, banyak banget atlet-atlet, artis-artis itu ice bath. Ice bath itu berendam di air es. Jadi air ditaruh es batu sebanyak mungkin 60 kilo, 50 kilo sampai suhunya 5 derajat, bahkan di bawah 5 derajat. Kalau di luar negeri bahkan sampai 0 derajat, saya belum pernah nyoba itu, tapi itu luar biasa enak buat badan, menghilangkan stres, membuat happy kayak gitu, dan sangat baik buat badan. Kalau Anda nggak percaya, saya di sini bukan jualan kesehatan, jadi Anda googling aja saya ice bath, itu salah satu yang saya sangat suka. Saya berendam di air dingin 15 ini. Udah itu saya itu ice bath kan sambil mandi, udah olahraga, udah mandi, udah itu saya biasa balik ke kantor. Udah jam 6 saya balik ke kantor, lihat UBBM, lihat saham-saham yang saya analisa kayak gitu, pasang antrian dan lain-lain. Kalau saya butuh beli atau butuh jual di saham-saham itu, data udah ada, udah lengkap, saya analisa. Udah itu jam 7 saya balik ke rumah, saya makan, saya spend time sama istri saya, kadang-kadang sampai jam 10, kadang-kadang istri saya tidur early, saya balik lagi ke kantor. Karena bisa jalan kaki, saya balik lagi ke kantor, saya kerja lagi, analisa lagi, cari saham lagi atau apa, atau ngerapin portfolio, saya kerja lagi sampai jam 12, setengah 1, udah itu saya tidur, bangun lagi jam 8. That's it. Itu bonus ya. Berhubung saya mau liburan bulan depan, jadi itu bonus. Itulah kurang lebih keseharian saya. Bulan depan udah completely different, saya udah bakal setengah dari bulan depan, saya nggak akan ada di kantor. Jadi podcast pun bisa jarang, makanya pembahasan BRI pun akan saya akhiri hari ini. Mudah-mudahan nggak ada yang heboh-heboh lagi, karena kalau di awal Juli ada heboh-heboh lagi, saya udah nggak bisa bahas. Mau saya benar, mau saya salah, saya udah ngomong, saya nggak bisa bahas. Karena saya udah bakal liburan, dan sampai akhir tahun saya hampir tiap bulan ada liburan. Karena itulah tujuan saya, salah satunya saya trading, saya bisa spend time, saya bisa enjoy life, dan
rekening, berapa uang di rekening itu nggak menentukan kebahagiaan. Oke, itu ininya saya. Thank you buat rekan-rekan yang sudah bertanya, udah nonton. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya nggak ada maksud menyinggung siapa-siapa, cuma ini style saya mengajar. Dan kalau Anda sudah panas, tenang aja, saya akan back out, akan menjauh beberapa minggu di bulan Juli ini. Kalau ada waktu mungkin saya buat podcast di tempat lain, kalau nggak ada waktu ya sudah. Saya baru balik at least tanggal 11 Julian kayak gitu. Mungkin Senin saya masih bisa buat podcast atau Selasa kalau ada hal yang menarik. Cuma setelah itu balik pertengahan Juli, setelah itu Agustus saya udah pergi lagi. Kayak gitu. Seperti itu. Cuma thank you buat rekan-rekan. Sorry kalau saya menyinggung, saya nggak ada maksud. Saya cuma berharap mengajar kepada rekan-rekan semua. Thank you buat responnya, juga buat rekan-rekan. Terima kasih juga yang sudah berkorban, para pahlawan bursa. Saya selalu say thanks. Kayak gitu, saya harap Anda bisa dapat rezeki dari saham lain, dan pengorbanan Anda sangat berarti buat kita-kita yang untung di saham BBRI. Di brand harusnya nggak banyak yang berkorban sih, semua cuan. Tapi terima kasih juga yang udah mengeluarkan brand dari FCA. Dan terakhir, saya mau kembali lagi protes FCA. Kita belum bisa ngomong menang dulu karena FCA masih ada. Bulan ini udah ada 44 saham yang di FCA kan, dan hanya 8 yang dikeluarkan. Jadi meskipun brand belum keluar, please kita terus perjuangkan. Media udah nggak mau bahas FCA karena brand udah dilepas, udah nggak ada bensinnya, udah nggak ada UUD-nya sekarang. Tapi saya coba menyuarakan. Tapi kalau Anda lihat, meskipun saya suarakan, FCA yang respon sedikit. Tapi menurut saya ini merugikan. Ada yang diuntungkan pasti, ada bandar yang diuntungkan pasti, ada retail yang diuntungkan pasti. Coba ini mayoritas rugi. Ini bukan 90-10 lagi, lebih banyak dari itu investor yang akan dirugikan atau sudah dirugikan karena FCA. Jadi mudah-mudahan ini dihapus, mudah-mudahan kan ada komisaris baru BI kan, mudah-mudahan arahannya akan menghapus FCA, itu harapan kita semua. Oke, sampai sini aja. Thank you buat teman-teman. Sehat selalu, enjoy the time. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time.